Mari kita berdoa lagi untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan beri kesempatan sekali lagi untuk kami bisa meneruskan seri daripada ketiga mengenai Natal, bagaimana Yusuf disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir. Kita akan membahas dengan seksama dan teliti mengapa itu terjadi. Ya, Tuhan menolong hamba-Mu sehingga apa kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati dan ini Tuhan supaya menjadi berkat banyak orang sehingga bisa mengerti arti Natal sebenarnya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, saya menyerahkan semua rekaman ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan kuasa dari Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang betul-betul memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, pada sesi yang ketiga ini, saudara, saya mencoba untuk membahas kenapa tadi Tuhan menyuruh Yusuf untuk pergilah sekarang ke Mesir. Tanpa ada persiapan apa-apa, langsung Yusuf mentaati firman Tuhan, apa dikatakan oleh Tuhan, sehingga ini sesuai dengan nubuat daripada Yeremia tadi saya katakan, Yeremia 31 ayat 15, saudara. Tapi pada pagi ini saya akan membahas beberapa alasan, saudara. Ini dalam logika akal saya sendiri. Mungkin ini Yusuf bisa berpikir kenapa dia suruh secepat itu pergi ke Mesir, saudara. Dan saya coba untuk membahas ini. Yusuf tetap mentaati firman Tuhan, walaupun mungkin ya ada alasan untuk Yusuf protes kepada Yesus kenapa dia lari juga ada, saudara. Karena saya akan bandingkan dengan hal-hal yang lain persoalan ini, saudara. Sedikitnya ada 4 yang saya coba untuk bahas, saudara, untuk membuat Yusuf bisa protes kepada Tuhan, tapi ini tidak dilakukan oleh Yusuf ya. Ini dalam imajinasi saya. Bagaimana Yusuf itu punya ketaatan yang luar biasa, walaupun dia punya alasan, alasan betul-betul alasan bahwa dia mungkin bisa berdiskusi dengan Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Ada 4 alasannya. Alasan pertama, saudara, dalam Matius 1 ayat 21, saudara. Bukankah Yusuf setelah bukan Allah tambah firman kepada Yusuf, ini anak yang dilahirkan oleh Maria ini yang pacarmu ialah juru selamat. Itu sudah dikasih tahu Tuhan kepada Yusuf bahwa anak dilahirkan Maria ini melalui pacarmu ini adalah juru selamat yang betul-betul juru selamat dunia, saudara. Dan pada saat Yusuf mendengar itu, Yusuf mengiyakan dan dia yakin bahwa yang dilahirkan adalah Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Persoalannya, saudara, kenapa yang dilahirkan Yusuf itu yang dipegang bayinya bersama Maria itu juru selamat dunia, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan? Itu persoalannya. Sehingga dalam imajinasi saya, kenapa Yusuf tidak protes kepada Tuhan? Kenapa engkau menyuruh aku pergi ke Israel karena ancaman pada Herodes? Bukankah ini anak yang dilahirkannya adalah anak juru selamat? Kenapa dia bisa melawan? Mengapa kita lemah? Katakan ini juru selamat. Tapi kenapa kok kita disuruh melarikan diri? Ini sesuatu yang tidak logis dalam pikiran Yusuf, dalam proses itu. Kenapa Tuhan menyuruh Yusuf hari ini, malam ini juga engkau harus pergi ke Mesir? Karena ada satu pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Lah kenapa kok takut? Ini kan juru selamat dunia juga bisa melakukan segala macam cara, saudara, untuk bisa terhindar dari pembunuhan Herodes ataupun bisa melawan Herodes. Ini terlihat juga di alasan kedua, saudara. Dalam Keluaran 14 ayat 15-31, saudara. Saudara tahu pada waktu Allah menyelamatkan umatnya, bangsa Israel pada kejaran pada Firaun, saudara. Apa terjadi, saudara? Allah membelah Laut Merah, saudara. So, ini cuma pikiran saya. Ini Allah membelah Laut Merah, mujizat terjadi luar biasa sekali, sehingga orang-orang Israel yang begitu jumlahnya banyak, dia bisa menyeberangi Laut Merah, dan akhirnya Raja-Raja Firaun dan seluruh pengikutnya dihamblaskan ditelan ombak oleh Laut Merah. Mengapa Tuhan ini tidak melakukan kepada Yusuf?
Kenapa Allah melakukan pada bangsa Israel? Padahal ini dikatakan juru selamat dunia, kenapa Tuhan Allah tidak melakukan seperti ini? Ini persoalannya, saudara. Persoalan saudara dan saya. Sehingga saya punya alasan, bisa saja mungkin Yusuf bisa berdiskusi dengan Tuhan. Loh Tuhan, kamu loh menyelamatkan orang Israel itu dengan membelah tanah merah loh. Loh kenapa kok saya sekarang disuruh lari? Itu mungkin cerita bahasa Surabayanya, saudara. Kenapa sih malam ini suruh lari? Kenapa tidak diatasi dengan misalnya membunuh Raja Herodes seketika atau menghentikan kekejaman seketika? Bisa saja karena dia Allah. Tapi ini tidak dilakukan oleh Yusuf, saudara. Alasan ketiga, saudara. Kalau saya membaca dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 12, saudara. Ini ada orang menyembuhkan raja, menyembuhkan dengan mencari Allah lain, dan Nabi Elia marah, saudara. Sehingga orang itu bicara sama rajanya marah kepada Elia dan membawa 50 orang datang ke Elia. Untuk Elia supaya turun dibunuh oleh raja itu. Tapi yang terjadi, saudara, Elia minta sama Tuhan, Tuhan turunkan api itu membakar orang ini. 50 orang dibakar sekaligus, saudara. Karena dia ingin orang ini menangkap Nabi Elia. Saudara. Dan Nabi Elia pada waktu kedua kalinya juga disuruh raja itu menangkap lagi 50 orang didoakan lagi sama Elia, dia turunkan api dari langit juga. Sehingga cara-cara mujizat seperti ini bisa Allah lakukan. Elia berdoa kepada Allah, turunkan api dari langit Allah untuk membasmi 50 orang yang menangkap aku. Ternyata Allah mengizinkan 50 orang dihabiskan oleh api dari langit. Apakah Allah tidak bisa berbuat seperti itu pada diri Yusuf? Mengapa Yusuf suruh melarikan diri? Padahal Allah bisa bertindak sesuatu yang mujizat, saudara. Ini dalam pikiran saya sehingga saya mengatakan, kenapa ya Yusuf tidak protes ya? Soalnya ini sekali lagi saya imajinasi dalam diri saya sendiri. Saudara. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23, saudara baca, saudara. Tuhan itu membutakan orang kafir yang mau nangkap nabinya, saudara. Ada orang mau ditangkap oleh dibutakan soldado ini. Saudara, ada begitu banyak saudara bujangnya mengatakan, ini kita dikepung oleh banyak pasukan. Tapi katakan, enggak, Tuhan butakan orang-orang itu. Saudara, semua dibutakan jika mereka kocar-kacir. Ini ada 4 alasan saya coba bisa terapkan kenapa Yusuf tidak memproses seperti itu. Pertama, kenapa Yusuf mengatakan, Tuhan ini yang aku bawa ini kan Allah juru selamat dunia. Kenapa kau tidak melakukan? Dalam kasus-kasus 3 kasus itu Tuhan melakukan mujizat-mujizat loh. Kenapa kok tidak? Itu mungkin alasan itu. Sekalipun Yusuf ada alasan, saudara. Saya katakan sekalipun itu dalam pikiran saya, sekalipun Yusuf ada alasan untuk protes, Yusuf tidak melakukan itu, saudara. Seperti imajinasi saya, Yusuf tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau berbuat gini, kenapa kok nggak gitu, kenapa kok gini, saudara. Dia tetap tidak melakukan itu. Yusuf tetap memilih taat kepada Allah di dalam tengah-tengah situasi kondisi apapun yang kelihatannya secara logika akal ini cukup berat. Malam-malam saya katakan tadi lari dengan istri dan anak yang masih bayi. Pada waktu itu jalan masih berdebu dan dinginnya luar biasa dan tidak ada banyak kendaraan. Dia lari, saudara, ke Mesir. Saudara. Tapi sikap ini, saudara, saya membayangkan sikap Yusuf ini sikap yang begitu patuh pada Tuhan. Pada waktu dia dikasih tahu oleh malaikat, pacarmu itu mengandung. Yang pertama kali saya katakan the power of love. Begitu cintanya, begitu taatnya pada Tuhan, dia mengatakan nggak apa-apa. Nggak terjadi perceraian. Pada zaman dulu, saudara, zaman dulu itu, zaman sekarang pun ya masih problem. Zaman dulu tuh problemnya luar biasa, bisa dirajam, saudara. Resikonya tinggi, saudara. Tapi Yusuf itu begitu tulus, begitu pasrah pada kuasa Tuhan. Sehingga dia yakin Tuhan akan menolong, saudara. Jika dengan cara apapun Tuhan beritakan pada dia nurut pada Tuhan. Saudara, sikap ini mestinya ada dalam diri saudara dan saya, saudara.
Kalau betul-betul Tuhan yang menyuruh, saudara, saya katakan kalau betul-betul yakin mutlak bahwa Tuhan mempunyai kehendak seperti pada saudara, saudara tidak punya sikap untuk membantah. Mentaati Tuhan dengan serius, saudara. Sikap ini ada sikap yang benar sebagai anak Tuhan. Juga pada waktu kita minta tolong kepada Tuhan, ya. Ini satu contoh lagi. Jangan pernah kita pernah mendikte Tuhan bagaimana cara menolongnya. Saya tadi punya imajinatif bagaimana Yusuf punya alasan untuk mengatakan nggak lari. Ini Tuhan kok gini, kok gini. Ini kan seperti kan boleh Tuhan. Kenapa kau melakukan ini kok tidak lakukan aku? Saudara, demikian juga kalau saudara minta kepada Tuhan sesuatu permintaan dan saudara mendikte cara Tuhan menolong, itu Tuhan, teman saya itu sakit, ternyata dia berdoa sembuh. Orang itu, teman saya dekat tuh, dia punya suatu keadaan pekerjaan yang goncang, dia berdoa pada Tuhan dengan puasa 3 hari 3 malam, akhirnya bisa lolos. Ini lagi contoh-contoh diberikan kepada Tuhan, seolah saudara itu mendikte Tuhan, tolong Tuhan aku diberikan seperti itu. Secara ini, cara kelihatannya seperti orang punya iman yang kuat, saudara. Seperti katakan doa klaim-klaim itu, saudara. Tuhan bisa menyembuhkan orang lain, kenapa aku tidak sembuhkan? Sehingga seolah di counter oleh saudara kepada Tuhan. Tuhan, engkau menyembuhkan orang lain, mesti bisa menyembuhkan aku. Apakah model itu, saudara, yang seperti katakan saya, doa itu kehendakku atau kehendakmu terjadi? Apakah Yusuf bisa mendikte Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan tolongkan aku, caranya seperti Tuhan tolong Nabi Elisa. Didatangkan langit, didatangkan api. Tolong Tuhan aku ditolong seperti kamu menolong orang Israel di belah Laut Merah. Apakah Yusuf berkata demikian? Enggak, saudara. Juga saudara pada waktu saudara meminta kepada Tuhan, saudara tidak perlu mendikte Tuhan dengan cara bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya. Itu haknya Tuhan. Sekali saya katakan berulang-ulang, itu haknya Tuhan. Haknya saudara itu cuma minta kepada Tuhan. Tuhan ini dalam kondisi yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Entah dengan cara apa Tuhan berikan kesembuhan, itu bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Saudara, ada orang yang banyak ini ilustrasi, tidak tahu betul apa. Nah, ini saya juga kopas dari bacaan lain. Ada seorang yang kebanjiran, saudara. Seperti sekarang di mana? Di Sibolga. Saudara, YouTube-nya ada orang naik di atas wowongan genteng itu begitu banjir, tidak bisa apa-apa, saudara, berapa hari. Saudara. Oh, ditolong oleh seorang pakai tali. Dia minta pada Tuhan, Tuhan tolong aku, pindahkan aku dari sini dengan caramu Tuhan. Itu doa orang yang ada di atas atap yang kebanjiran. Saudara. Ini cuma ilustrasi yang saya cocokkan dengan analogi sekarang di Aceh. Tidak ada pertolongan. Ada orang tali dilempar pada dia tidak mau. Enggak, ini bukan cara Tuhan. Ada helikopter datang dengan cara nggak mau dia diminta tolong. Enggak, ini bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu lain, mesti ada mujizat kok. Seperti yang dia dikte pada Tuhan. Tuhan pasti mujizat, mungkin Tuhan angkat sendiri dia untuk bisa lolos pada banjir. Sehingga orang itu mati. Dia mati lalu bertanya, kenapa aku tidak diberikan pertolongan Tuhan? Aku bilang, loh, engkau aku berikan pertolongan dengan aku kirim helikopter, engkau nggak mau. Aku kirim tali, engkau nggak mau. Ngerti maksud dari analogi ini? Seringkali kita itu mendikte cara Tuhan menolong dengan logika, dengan akal pikiran kita. Oh, ini bukan pertolongan Tuhan kok. Enggak mungkin. Siapa tahu, saudara. Seperti Amam itu pada bujang kecil. Mandio 7 kali Amam. Logika kalau ngamuk, saudara. Oh, ini penyakit kusta kok suruh mandi 7 kali, yang merental lagi orang anak kecil lagi. So, kita kadang-kadang jangan meremehkan hal-hal kecil. Setelah mungkin sakit sudah ditawari teman saudara, ini coba minuman herbal. Siapa tahu itu melalui kesembuhan. Loh. Jangan mengejek, jangan bilang enggak mau minum, itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu spektakuler, langsung sembuh plus. Tidak bisa gitu. Saudara. Mungkin orang lain bisa melontarkan ada obat. Mungkin dokter juga gigit dokter berikan obat itu kesembuhan. Jadi saudara di dalam meminta kepada Tuhan, tirulah Yusuf. Saudara. Ada kepasrahan total pada Yusuf. Saudara.
Karena sekali berfirman, dia yakin mutlak Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Saudara, mestinya cara menghadapi problem itu betul harus tiru cara Yusuf, saudara. Dia mempunyai ketaatan langsung, saudara. Ayat 14, malam itu juga, bayangkan ya, Yusuf pergi, saudara. Tidak pernah menunda-nunda, saudara. Oh, kapan-kapan ya Tuhan, ini masih malam kok. Dingin nanti apa anakku, sampai yang aku ini baru melahirkan, masuk bisa jalan, macam-macam alasan. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Yusuf. Dikatakan ayat itu mengatakan malam ini juga Yusuf pergi, saudara. Perintah Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, kalau memang serius itu perintah Tuhan, tapi dilakukan. Seperti perintah Tuhan kepada Abraham, persembahkan anak itu. Langsung besoknya pagi-pagi dia berangkat, tidak menunda beberapa hari. Besok pagi-pagi dia pergi mempersembahkan Ishak sebagai persembahannya. Saudara, orang model-model demikian, Daud pun disuruh Tuhan seketika dia taat. Seketika dia ditegur oleh binatang, seketika juga bertobat. Paulus pun ditegur oleh Tuhan, seketika juga bertobat. Dan kita juga dia melakukan aktivitas hidupnya sebagai anak Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda sesuatu hal yang memang Tuhan izinkan. Ayat 13 sampai 15, ayat 19 saudara baca sendiri dalam Matius 2. Yusuf taat terus menerus, saudara. Ketaatan sejati ini harus disertai dengan ketekunan, saudara. Tekun sekali, saudara. Ketaatan tanpa ketekunan akan jadi bosan. Dia taat pada Tuhan, tapi dia tekun terus. Di perintah sana iya. Pada ayat 22 coba saudara lihat, Yusuf menggunakan akalnya juga dan firman Tuhan, saudara. Dia melihat akal sehatnya, melihat ini Raja Akleus ayat 22. Ini menggantikan bapaknya. Dan dalam rumor waktu itu Tuhan, waktu itu sejarah Akleus itu lebih kejam daripada Herodes. Jika pada waktu dia lari disuruh kembali ke Yudea, saudara, dia tidak lagi pergi ke Yudea, tahu karena raja Yudea adalah Archelaus, pengganti pada Herodes, sehingga dia lari ke Nazaret, saudara. Dia pakai logika, saudara. Betul-betul pakai logika bahwa ini kalau saya pergi ke Yudea, tahu rajanya ini lebih kejam dari bapaknya, dan bapaknya pasti memberikan anaknya, ini ada raja lahir ya, hati-hati dengan Yesus, bunuh dia. Mungkin itu dalam perintah bapaknya pada anaknya, dan anaknya terkenal lebih kejam daripada bapaknya. Sehingga Yusuf pada waktu melihat Archelaus itu memerintah, dia tidak pergi ke Yudea, tapi dia pergi ke Nazaret. Setelah ini sekali lagi, perintah ini juga sesuai dengan nubuat-nubuat dari Alkitab juga. Dari Nazaret lah, apa Yesus orang Nazaret. Ada di dalam mana? Di dalam Raja-Raja 6 atau mana? Saya jelas mengatakan Yesus orang Nazaret supaya disebutkan bahwa Yesus itu dari Nazaret. Secara akal bahwa Yusuf pun tidak pergi ke Yudea, pergi ke Nazaret. Tapi saya katakan secara grand design, ini semua sudah ditetapkan Tuhan. Bahwa Yusuf harus dari Nazaret. Karena pergi ke Nazaret itu sesuai dengan nubuat. Nubuat mana? Saya tidak tahu nubuatnya kapan. Ini nubuatnya dari nubuatnya kapan dari kitab mana? Hosea mungkin ya. Kitab Hosea, mungkin nubuat kitab Hosea apa tuh? Hosea 11 ayat 11. Hosea 11 ayat 1. Supaya tergenapi, saudara. Bahwa itu dari Nazaret. Coba kita baca ya, Hosea 11 ayat 1. Coba saya ingat, saudara. Hosea 11 ayat 1. Saudara. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Oh, dari Mesir itu Hosea. Yang dari Nazaret itu bukan Hosea mungkin. Atau kapan bisa nangkap lagi. Itu dari Mesir ya, itu kitab Hosea tergenapi. Tapi dari Nazaret itu ada kok. Tapi coba saya tidak bisa mengetahui nanti saudara dari sendiri.
Ya dari Yesus orang Nazaret. Menandakan Yesus dari Nazaret sudah digenapi. Walaupun dengan logika akalnya Yusuf pergi ke Nazaret bukan untuk menggenapi pada rencana Tuhan, tapi dia takut dibunuh oleh Raja Arkelius. Tetapi secara gen desainnya memang harus ke Nazaret. Kasus-kasus tertentu itu menyuruh betul-betul ada satu kasus tertentu yang memang ditujukan pada orang itu. Misalnya pada waktu dia menyuruh Petrus berjalan di atas air, yaitu kasus tertentu yang hanya ditujukan pada Petrus. Tidak bisa saudara meniru, Tuhan menyuruh Petrus jalan air, sudah bisa jalan air. Tidak bisa demikian. Tuh. Iman mendekat gunung, itu satu analogi yang tidak bisa diterapkan secara letlak. Sekarang tujuan Tuhan itu dengan penderitaan itu apa sih? Kenapa sih sampai Yusuf menghadapi penderitaan seperti itu? Saudara, kalau Tuhan izinkan adanya orang seperti Raja Herodes, Raja Firaun yang membuat orang lain menderita akibat ulahnya, termasuk anak-anaknya juga mengalami penderitaan, ibu-ibu di Rama, Yusuf dan Maria menderita, Tuhan juga pasti punya tujuan tertentu, saudara. Apa tujuan Tuhan itu, saudara? Kita kadang-kadang tidak mengerti, kenapa ini sesuatu yang tidak enak terjadi, saudara. Tapi saya yakin setiap kejadian demi kejadian, kalau sudah banyak belajar firman Tuhan, saudara bisa meresapi kenapa ini terjadi sesuatu yang tidak enak. Dan itu sudah mempunyai satu prediksi bahwa pasti Tuhan itu bekerja di balik yang tidak enak ini. Dan mempunyai keyakinan penuh bahwa di balik tidak enak ini, Tuhan punya tujuan-tujuan yang indah kepada saudara saya. Sehingga saudara pada waktu menghadapi problem, seperti Yusuf menghadapi problem dengan tenang, dengan santai, dengan sukacita, dengan logika yang murni, dengan akal yang sehat, dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah ngomel, sehingga saudara tidak pernah komplain pada Tuhan. Saudara atasi problem dengan sukacita. Oh, ini kenapa saya mengalami kebanjiran? Kenapa saya mengalami kebangkrutan? Mengapa saya mengalami ini, itu? Pasti di balik itu ada sesuatu yang indah. Kenapa saya ditinggal suami saya? Kenapa anak saya gini? Kenapa nyonya saya gini? Macam-macam peristiwa tidak enak. Itu sudah pikir lebih sungguh-sungguh bahwa di balik itu ada satu rencana Tuhan yang indah. Saudara. Ayat 14, saudara. Yusuf, Maria, bayi Yesus mengalami penderitaan karena mau dibunuh, saudara. Apa tujuannya, saudara? Tujuannya ayat 15 dikatakan memberikan jawaban yang pasti supaya nubuat daripada ini tergenapi semua, saudara. Yusuf dari Mesir, Yusuf dari Nazaret. Semua itu nubuat-nubuat daripada nabi-nabi zaman dulu, Nabi Hosea, Nabi Yesaya, Nabi Mika. Itu punya nubuat-nubuat yang mesti tergenapi pada perjanjian baru, saudara. Dan itu digenapi melalui penderitaan-penderitaan pada Yusuf, Maria, Yesus, bayi Yesus, semua itu dilakukan. Tapi tujuannya untuk menggenapi semuanya itu. Itu alasan pertama, saudara. Alasan kedua, saudara, kalau baca ayat 16, saudara. Bayi-bayi dibunuh pun itu, saudara. Ibu bayi-bayi itu sedih dan menangis. Apa tujuannya, saudara? Ayat 17, 18, saudara tahu. Ini memberikan jawabannya supaya nubuat pada Yeremia 31, 15 tergenapi. Saudara. Apa yang dinubuatkan Nabi zaman kuno, kalau dia itu Nabi, betul-betul Nabi dari Tuhan, tidak ada satu pun meleset daripada nubuatnya. Ini ibu-ibu bayi menangis sedihnya luar biasa. Ini untuk menggenapi Yeremia 31 ayat 15, persis yang dikatakan dalam ayat 18 tadi. Ayat 22, saudara. Arkelius menjadi raja yang sangat kejam sekali, yang terkenal kejamnya, sehingga Yusuf menderita lagi karena tidak berani pulang ke Yudea. Apa tujuannya, saudara? Oh, ini ketemu saya. Ini tujuannya untuk menggenapi lagi di dalam Markus 1 ayat 24. Supaya dikenal bahwa Yesus disebut orang dari Nazaret. Ini semua tergenapi. Kenapa? Logika akal masuk pada Yusuf tidak mau pulang ke Yudea karena Raja Arkelius itu kejamnya luar biasa. Sehingga dia pergi ke
ke Nazaret. Ini menggenapi dalam kitab Markus 1:24. Sehingga orang menyebutkan orang dari, coba kita lihat Markus 1:24 ya. Saya ketemu ini ya. Markus 1:24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yusuf, Yesus orang Nazaret? Hai Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kamu, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi nubuatnya, hai Yesus orang Nazaret. Tidak disebut, hai Yesus orang Yudea, enggak. Karena dia menjadi Nazaret, saudara. Karena Yusuf tahu Akulas itu kejam, dia lari ke Nazaret, bukan ke Yudea. Tapi secara grand desainnya lagi, semua itu menggenapi Markus 1:24. Sehingga Yesus disebut orang dari Nazaret, saudara. Saudara, kita bandingkan dengan Roma 8:28 ya. Kita bisa melihat bahwa Allah pasti punya tujuan yang baik pada waktu yang mengizinkan anaknya menderita. Saudara. Apa ayat 8:28, saudara, mari kita baca, saudara. Karena saudara melihat ini saudara satu penghiburan yang luar biasa, saudara. Roma 8, saudara. Roma 8:28. Roma 8:28, kita tahu sekarang, ya, kita tahu sekarang, dulu tidak tahu. Tapi sekarang tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, baiklah. Kita tahu sekarang, berarti dulu tidak pernah tahu. Kenapa sih Tuhan suamiku meninggal? Gak tahu, saudara. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Setelah Roma 8:28 membuat saudara punya satu keyakinan mutlak bahwa Allah itu mesti memberikan yang paling baik dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan saudara nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditinggal suami. Ini paling contoh paling banyak terjadi. Contoh yang paling banyak komplain pada saya, pada sesuatu saat orang itu meninggal dunia, kekasihnya atau suami itu sama suaminya. Banyak mengeluh, rasanya tidak ada hope, tidak ada harapan. Dan saya seringkali alami seperti itu. Sudah Pak Liman, saya tidak ada harapan lagi. Tak mungkin saya hidup. Anak dua, tidak bisa apa-apa, yang seringkali saya khotbahkan. Dia lupa pada Roma 8:28. Ada nyanyiannya juga, toh, aku tidak mengerti, tapi nanti suatu saat aku akan mengerti. Jadi kalau kita belajar banyak firman Tuhan, sebenarnya Yusuf pun menderita, Yusuf pun nggak tahu, saudara. Kenapa saya menderita seperti ini? Padahal di dalam rencana Allah semua itu menggenapi. Semua detail demi detail setiap kejadian Yusuf itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Yeremia, Hosea, Elisa, Markus. Semua digenapi, saudara. Walaupun Yusuf tidak pernah tahu, saudara, karena Alkitab belum muncul di sana. Tapi kita sudah mengetahui bahwa kenapa Allah bertindak demikian, ini tujuannya ini. Kenapa Liman sampai pindah ke sini, ini tujuannya ke sini. Sehingga kalau saudara punya konsep pikiran yang cinta kepada Tuhan, yakin pada Tuhan, taat pada Tuhan, apapun yang terjadi, seperti Yusuf pun yang terjadi, saudara tidak pernah komplain. Saudara tidak pernah bersedih, berlarut-larut, saudara. Ditinggal mati ya sedih, tapi cukuplah sebulan, 2 bulan. Setelah itu saudara tidak akan pernah mengalami hal seperti itu yang tidak pantas saudara lakukan. Saudara mengalami problem pekerjaan apapun, saudara, betul-betul meyakini di balik ini mesti ada apa-apa. Saudara, keyakinan itu perlu, saudara. Karena kita anak Tuhan itu beda dengan anak dunia yang tidak punya pengharapan. Nanti pada sesi keempat dan kelima, saya mencoba untuk menjelaskan kepada saudara, Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Di situ kita punya pengharapan. Tanpa Yesus datang ke dunia, kita tidak akan pernah punya pengharapan. Nanti dalam sesi keempat dan kelima, saya akan fokuskan bahwa Natal itu punya pengharapan bagi kita. Dengan adanya Natal
di Natal itu kita mesti punya pengharapan. Pengharapan apa nanti kita akan bahas dalam sesi keempat dan kelima, ini sesi ketiga. Setelah sesi ketiga ini mbak satu kesimpulan bagi saya soal saya. Bersyukurlah bahwa Natal pasti tiba walaupun prosesnya sangat tidak enak. Bersyukur bahwa hal-hal yang baik itu pasti muncul. Walaupun prosesnya itu sangat-sangat tidak enak. Saudara. Baru tahu, aduh ya puji Tuhan ya. Saya dulu mengalami satu kolab dalam pekerjaannya, nangis. Saudara. Tapi setelah berapa tahun berjalan saya baru tahu, iya ya. Kenapa saya mengalami seperti itu? Umpama saya tidak mengalami seperti itu, saya tidak mungkin jadi seperti ini. Itu setelah berapa tahun, kira-kira 10 tahun baru sadar, iya kalau saya tidak mengalami goncangan seperti itu, saya tidak mungkin menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mungkin untuk terus bergantung pada Tuhan. Karena kehidupan saya tergantung pada harta, tergantung pada kekayaan, tergantung pada uang, karena merasa hebat, merasa sombong. Dihancurkan oleh Tuhan, sesuatu menghalangi saudara menyubahnya dengan Tuhan dihancurkan. Dan pada waktu dihancurkan, nggak enak, saudara. Dulu biasa naik mobil, sekarang naik bemo. Bayangkan dulu biasa makan ikan-ikan, sekarang makan sesuatu yang nggak enak, nggak enak. Tapi itu proses. Proses menuju sesuatu yang begitu enak, walaupun proses tidak enak. Hasil akhirnya itu enak. Sehingga saudara saya bisa seperti ini, saya nggak tahu saudara kenapa ini terjadi. Tapi yang jelas, bagaimana saya dipaksa oleh Tuhan untuk menghadapi proses itu dengan tujuan-tujuan supaya saya bisa mengabdikan diri saya kepada Tuhan secara baik-baik. Sehingga saya banyak belajar, saudara. Sehingga menjadi berkat banyak orang, saudara. Saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang terjadi, Firaun menghalangi, Raja Herodes menghalangi Yesus, tak bunuh Yesus, engkau anak kecil aja, siapa bisa melawan aku Raja besar? Enggak bisa rencana Tuhan digagalkan. Setelah kalau rencana Tuhan digagalkan, ngapain saudara takut itu persoalannya? Kalau Tuhan membuka jalan, katanya Alkitab, siapa bisa menutup? Kalau Tuhan menutup, siapa bisa membuka? Kalau Tuhan berkehendak, siapa bisa menghalangi? Jika saudara berpikir demikian, Natal menjadi momen bagi saudara untuk bisa merenungkan terima kasih Tuhan. Dengan Natal ini terus kami satu pengharapan yang dulunya tidak mungkin aku harapkan. Di tengah-tengah penderitaan apapun, Tuhan pasti punya tujuan, saudara. Sehingga Natal ini sudah membawa berkat bagi saudara dan saya. Akhir tahun, saudara introspeksi pada saudara, kenapa ini terjadi tahun ini, saudara. Tahun depan akan kami mulai dengan suatu kebaikan. Hal yang lebih baik lagi. Saudara, biarlah firman yang singkat nih, Tuhan, dengan Natal ini, Tuhan, saudara, bagaimana memaknai Natal bukan sekedar hura-hura, sekedar senang-senang, sekedar pesta-pesta, walaupun kami tidak ada, tapi jangan terlalu over berlebihan, saudara. Tapi renungkan juga Natal pada sisi yang lain. Bahwa Yesus itu begitu cintanya, saudara. Bandingkan dia Allah, saudara. Allah yang serba mewah, serba bisa, serba segala-galanya. Tapi dia datang sebagai manusia yang serba terbatas, saudara. Ada tirokinesis, pengosongan diri, saudara. Dia Allah bisa segala sesuatunya, dia hina orang, dibujuk orang, dipingpong orang, dikhianati orang, dia tetap sebagai Allah, dia tidak pernah melakukan sesuatu hal yang kalau bisa dia, tapi dia tidak mau menggunakan seperti itu. Betapa kita di tengah-tengah penderitaan apapun, saudara. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara hanya bisa berdoa kepada Tuhan, bersyukur tiap hari pada Tuhan. Saya punya keyakinan mutlak pada Tuhan. Tuhan tidak mungkin punya rancangan jelek pada diri saya dan saudara. Tuhan pasti punya tujuan-tujuan tertentu
yang membawa dampak yang paling baik dalam hidup saudara. Bukan berarti saudara kaya, bukan saudara berarti semua bebas dari problem, enggak. Saya tidak mengajarkan seperti itu, tapi pasti Tuhan memberikan jalan terbaik. Menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran saudara. Ukuran saudara kalau punya uang tuh hebat, wah berita lolos semuanya. Ukuran Tuhan tidak. Dan bagaimana sebagai anak Tuhan, betul-betul pasrah pada Tuhan. Bukan sekali lagi mendikte Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara dikte, bagaimana Tuhan menjawab doa saudara dikte. Tirulah Yusuf di tengah-tengah apapun dipakai oleh Tuhan. Pacarnya mengandung dia terima, pacar yang melahirkan dia menderita dia terima, akhirnya dikenang sampai sekarang, saudara. Bagaimana saudara bisa dikenang dalam kehidupan saudara setelah saudara meninggal dunia, saudara dikenang sebagai anak Tuhan yang cinta pada Tuhan. Melayani Tuhan dengan sangat serius, saudara. Biarlah hal yang singkat mau saudara selalu bersyukur bahwa Natal pasti tiba, walaupun prosesnya sangat-sangat tidak enak, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, hamba sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cara Yusuf menghadapi masalah. Bagaimana Yusuf tidak protes pada Tuhan. Walaupun hal-hal yang tidak enak terjadi. Yang sebetulnya dia sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia tidak punya privilege yang begitu baik. Dia tetap menyerahkan dalam keputusan Tuhan. Dia tidak meminta hal yang aneh-aneh. Karena dia merasa dipilih oleh Tuhan. Tapi dia betul-betul Yusuf menyerahkan semua dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga Daud bersyukur apa adanya. Disuruh pergi malam itu juga, dia pergi malam itu juga. Biarlah firman itu membuat diri saudara mempunyai ketaatan seperti Yusuf. Apapun keadaan saudara harus taat pada Tuhan. Di tengah-tengah saudara kaya, di tengah-tengah saudara hebat. Pak Tuhan sudah memerintahkan. So, jangan pernah anggap saudara kaya sehingga saudara tidak mentaati Tuhan. Apapun kondisi dan situasi yang saudara hadapi, Tuhan lebih utama di atas segala-galanya. Perintah Tuhan lebih utama dari segala perintah yang lain. Bila firman membuat suatu kekuatan, bahwa hidup ini mutlaknya tergantung pada Tuhan dengan serius sekali. Dan bila kita menurut aturan Tuhan, bukan mendikte Tuhan dengan cara-cara kita. Tapi bila cara Tuhan yang menguasai kita dengan cara apapun, kami yakin tujuan Tuhan pasti baik dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, bila firman menancap pada hati dan pikiran anak Tuhan yang mendengarkan ini, dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau, dan mereka melakukan dengan baik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.